Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, ini baru aja usai pertandingan International Friendly Match tur pramusim Barca. New York Red Bull menghadapi Barcelona. Barca berhasil menghajar New York Red Bull dengan skor 0-2. Gol Barca dicetak oleh Ousmane Dembélé di menit 40. Kelihatan Dembélé selama tur pramusim ini teman-teman kelihatan konsisten ciptakan gol, konsisten ciptakan create. Ini menarik untuk melihat Dembélé di kompetisi yang sesungguhnya nanti ya. Kita harapkan jangan cedera-cedera lagi teman-teman. Dan gol kedua Barca diciptakan oleh Memphis Depay di menit 87 babak kedua. Selesai menggantikan pemain anyar Barca yaitu Lewandowski yang ya banyak sekali menghasilkan peluang tapi tidak bisa menciptakan gol. Padahal PR yang disampaikan oleh Xavi berulang-ulang kalau misalnya tidak bisa ciptakan gol di musim lalu yaitu terkait tentang efektivitas, efisiensi di depan gawang. Nah, di pertandingan ini khususnya teman-teman ada 5-6 kali tendangan yang dilakukan oleh Lewandowski tidak ada satupun menghasilkan gol. Nah, padahal yang diharapkan Xavi tentu yang dengan kedatangan Lewandowski kan untuk menciptakan gol. Nah, selesai pertandingan ini juga wartawan bertanya kepada Xavi. Lewandowski prestasi itu disampaikan. Kemudian disampaikan oleh Xavi prestasinya Lewandowski itu normal. Ini menarik sih. Melihat Lewandowski ke depannya setidaknya pasti walaupun ini pramusim ada loh tekanan yang didapat oleh Lewandowski karena ia tidak mampu ciptakan gol. Itu sama juga berlaku untuk Erling Haaland dan Darwin Núñez. Nah, walaupun Darwin Núñez di pertandingan Community Shield beberapa jam yang lalu ketika Liverpool menghadapi Man City menampilkan penampilan luar biasa, itu menjadi hal yang ya setidaknya memberikan pressure yang menurun terhadap Núñez. Kita lihatlah dan dimasukkan Depay, walaupun Depay bermain sedikit loh menitnya, ia mampu menunjukkan dan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Barca lewat gol yang khas juga dari perputaran badannya itu loh. Khas banget. Ini juga serupa ya. Golnya ketika ia menciptakan gol melawan Inter Miami kalau nggak salah ya teman-teman. Menarik ya melihat masa depan Memphis Depay ini. Oke, sebelum kita masuk ke jalannya pertandingan teman-teman, 10 jam, 15 jam, 24 jam kebelakangan ini isu terkait tentang Messi semakin liar, semakin kencang teman-teman. Mengapa ini kencang? Karena 2-3 hari ke belakang Laporta mengeluarkan statement bahwa Barca masih memiliki tanggung jawab moral, utang budi bla 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 untuk Messi dan dia juga berharap Messi bisa mengakhiri karirnya di Barca. Nah, seusai pernyataan dari Laporta tersebut dikonfirmasilah ke Xavi, karena kan Xavi sebagai pelatih kepala, ia pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh Barca. Nah, ditanyalah terkait tentang Messi, disampaikan oleh Xavi bahwa ia berharap juga Messi untuk pulang ke Barca. Nah, tapi Xavi mengatakan tetap menghormati, menghargai kontrak antara Messi dengan PSG, tetapi kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, di samping itu semua, fans Barca ini terbelah nih kelihatan dari baliknya Messi. Ada yang menyebutkan jangan Messi kembali, nanti menjadi Messi sentris. Sayang Barca sekarang sudah dibangun. Nah, itu banyak sekali itu. Dan ada juga beberapa komentar lainnya yang pro ke Messi. Messi balik untuk menghargai biar dia pensiun di Barca. Ada hal-hal seperti itu. Namun dari itu semua teman-teman perlu kita ketahui bahwa yang mengetahui kedatangan pemain ini, mengetahui apakah pemain ini layak atau tidak, mengetahui apakah pemain ini cocok dibajak, cocok diambil oleh Barca ya pelatih lagi yaitu Xavi, didukung oleh asistennya, didukung oleh sekretaris teknis, didukung oleh direktur olahraga. Nah, pasti mereka lebih tahu teman-teman. Ya walaupun beropini boleh, tetapi mereka secara teknis yang ada di dalam mereka lebih tahu. Apakah itu Messi nanti balik pada akhirnya ya tetap hormati karena mereka yang lebih tahu berada di dalam ini. Oke, kita bahas pertandingan. Kita lihat dulu starting line up dari kedua tim. New York Red Bull gunakan pola 3-4-3 di atas kertas. Di lapangan kadang berubah menjadi 3-4-1-2 teman-teman. Sedangkan Barca dengan pola 4-3-3-nya. Di belakang ada Ter Stegen, di 4 back di belakang ada Araujo, Garcia, Christensen, Jordi Alba. Kemudian Gavi, Busquets, De Jong, Rafinha, Lewandowski, Dembélé di depan. Ini di atas kertas 4-3-3. Nah, kalau diimplementasikan Xavi again ya, lagi dan lagi teman-teman. Menggunakan shape menyerang itu 2-3-5. Walaupun ada improvisasi yang terjadi, kadang 2-4-4.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi 2-4-4? Pada saat proses build up yang dilakukan oleh Barca, kerap tuh Frenkie de Jong turun ke bawah sejajar sama Busquets. Frenkie de Jong turun ke bawah, kemudian posisi yang ditinggalkan oleh Frenkie de Jong diisi oleh Araujo ataupun ya, Araujo jarang sih, ataupun diisi oleh Rafinha yang berada di winger kanan. Nah, Rafinha masuk ke dalam, Araujo bermain di sisi lebar lapangan. Nah, hal-hal itu yang kelihatan baru ya dari rangkaian pramusim yang dilakukan oleh Barca terkait tentang permainan. Namun secara overall 2-3-5 tetap menjadi khas dari Xavi selama pramusim ini. Yang menariknya, ini aku rangkum ya teman-teman, biar ada kelihatan perubahan yang terjadi dari satu pertandingan sampai dengan pertandingan New York Red Bull ini. Yang menariknya menurut aku selama pramusim ini ya, bagi Barca teman-teman, kelihatan jarak antara pada saat sesi build up pemain belakang dengan pemain tengah terlalu ke depan, khususnya pemain tengah yang bermain di daerah permainan dari New York Red Bull ya teman-teman. Nah, sehingga pada saat sesi build up lewat Christensen, Eric Garcia, mereka kesulitan tuh untuk menjangkau pemain tengah karena terlalu jauh. Kenapa? Karena posisi Busquets dijaga oleh satu striker dari New York Red Bull, yaitu Klimala, ditutup jalur passingnya. Efeknya bermain dari sektor sayap kiri, dari sektor sayap kanan. Nah, itulah butuhnya Frenkie de Jong beberapa momen akhirnya turun. Untuk apa? Untuk menyambungkan jarak yang jauh banget. Tetapi secara jelas itu semakin tercipta lagi di babak kedua. Jarak yang jauh. Akhirnya efeknya belok kiri, belok kanan diberikan bola tersebut, ataupun permainan diagonal ke kiri, diagonal ke kanan. Nah, Barca kan kalau misalnya belum ke dalam daerah permainan lawan kan masih terbentuk tuh 2-3-2-3. Dua di belakang itu ada Eric Garcia, Christensen. Nah, kalau dua pemain ini udah disebutkan Xavi ya, center back-nya harus pintar dalam menguasai bola. Udah clear ball playing defender yang diinginkan oleh Xavi. Seusai pertandingan ini ditanya oleh wartawan, makanya dia mengapresiasi Garcia sama Christensen. Dan oleh sebab itu juga beberapa momentum kan Frenkie de Jong akhirnya ditarik ke belakang. Karena memang ide Xavi ini memang dia mau ball playing defender kuat sama pegang bola ya teman-teman di belakang. Nah, kemudian itu dua di belakang. Tiga di tengah itu ada Busquets, ada Alba, sama Araujo. Itu yang terjadi rutinnya ya selama tur pramusim ini teman-teman. Kemudian khususnya di pertandingan ini yang berada di depan tiga pemain ini kan tadi ada 2-3-2. Ada De Jong sama Gavi. Nah, inilah De Jong sama Gavi ini, selain De Jong ya, agak jarang mereka turun. Ya, De Jong pada akhirnya beberapa momentum turun. Dan di depan ada tiga pemain, Dembele melebar ke sektor kanan, jaga sisi lebar lapangan kanan, Rafinha kiri, kemudian target man yaitu Lewandowski. Itu masih kelihatan jauh, sulit banget bagi Barca akhirnya untuk mendistribusikan bola. Kemudian yang kedua, pressing. Ini yang aku sampaikan kan, udah mulai kan naik turun, nggak secara kontinu. Ini bakalan PHP ini kita. Oke, pada saat menghadapi Madrid pressingnya bagus, intensitasnya bagus. Pada saat menghadapi Juventus sudah mulai kelihatan bocor. Nah, pada saat menghadapi New York Red Bull ini mulai lebih agak halus lagi teman-teman, karena kelihatan Barca pressingnya memang kalau menghadapi tim-tim yang memiliki movement of the ball yang bagus, kesulitan untuk menghentikan pressing tersebut. Contohnya contohnya yang paling mudah aja kita lihat ya, pada saat sesi 28 ataupun 82 ketika Barca menghadapi Bayern beberapa waktu yang lalu teman-teman. Yang ketiga, terkait tentang permainan diagonal, perpindahan switch play itu masih dilakukan oleh Barca sepanjang permainan ini ataupun sepanjang pramusim. Sekali lagi ini aku merangkum teman-teman ya, untuk apa ya? Untuk menutup rangkaian pramusim Barca biar idenya itu jelas, memanfaatkan sisi lebar lapangan kanan, kemudian memanfaatkan sisi lebar lapangan kiri. Yang keempat, permainan superioritas tetap dimainkan. Kualitatif, kuantitatif, posisional itu udah aku jelaskan sebelumnya. Kuantitatif itu unggul di satu posisi itu ataupun di satu sisi unggul jumlah pemain Barca. Kualitatif permainan satu lawan satu, kemudian posisional, kombinasi tetap dilakukan teman-teman. Kemudian yang kelima, efektivitas. Nah, ini yang menjadi kendala Barca di pertandingan ini.
yaitu tidak mampu menciptakan gol dari peluang-peluang yang sebenarnya itu bisa diciptakan gol. Bukan hanya Lewandowski yang patut disoroti, misalnya di babak kedua dimasukkan Ansu Fati, dan beberapa pemain lainnya yang tidak mampu mengoptimalkan. Nah, yang kredit poin yaitu Dembele, Rafinha ini walaupun baru bermain bersama Barca, waktu adaptasi cepat banget. Ya, ini salah satunya kenapa pemain-pemain Brazil itu nyaman di Barca. Ya, dari dulu memang memiliki track record yang ya cukup bagus lah ya. Walaupun ada beberapa pemain Brazil yang nggak begitu bagus. Namun secara poinnya teman-teman, apa yang diinginkan oleh Xavi dari rangkaian video-video yang sudah kita bahas di tur pramusim dari Barca ini, ya sakleknya tetap 2-3-2-3 ataupun 2-3-5, memanfaatkan superioritas kuantitatif, kualitatif, posisional, kemudian memanfaatkan ball playing defender, bangun serangan itu dari dua center back mereka, kemudian jaga sisi lebar lapangan, kemudian adanya pemain pemain gelandang yang berada di sisi half space. Dan ini kalau misalnya permainan posisional nggak mampu dipahami oleh pemain-pemain Barca, akan sulit untuk meramu ini semua agar bisa berjalan dengan sempurna. Yang pertanyaan aku teman-teman, kan ini Xavi memainkan pola yang terus-terus dia ulang, repetisi teman-teman. Itu nggak salah menurut aku. Plan yang terjadi misalnya ini deadlock, bagaimana? Karena kalau kita lihat di tur pramusim nggak ada kelihatan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Xavi Hernandez dari sisi pola ya teman-teman. Kalau misalnya pergantian pemain, ya hanya mengganti pemain untuk meningkatkan fisik dari pemain tersebut, untuk meningkatkan stamina ataupun intensitas dari Barca agar terjaga. Namun ya Xavi masih memiliki plan B-nya, yaitu 3-4-3-nya yang yakin aku teman-teman nggak usah diajari pun Xavi tentunya itu pernah dia coba di Al-Shadd. Karena itu udah kita bahas beberapa waktu yang lalu, pada saat Xavi pertama kali ke Barca itu salah satu formasi yang paling sering ia gunakan di Al-Shadd. Nah, dan itu juga udah disampaikan Xavi sebelum pertandingan ini, 3-4-3 seperti musim lalu pernah kami coba, tetapi negatifnya banyak ya. Tapi itu bisa juga menjadi salah satu opsi pada suatu saat nanti untuk digunakan. Oke lah. Ini semua tidak menjadi tolak ukur teman-teman. Kenapa Liverpool yang habis-habisan mungkin di pramusim berhasil meraih gelar Community Shield mengalahkan Man City. Kita lihat nanti di real kompetisi sesungguhnya. Oke, sampai sini dulu ya video teman-teman. Bye.